selama gue di sana tuh gue tuh pernah dapet ada nih orang desa, kayak orang desa dia tuh beneran sampai jual kalungnya, jual apanya gitu, jual perhiasan gitu. Biasanya kan korban umum kecil ya kan, ada ya dari pemerintah gitu korbannya ya kan. Aduh, Seru nih kalau ada dari pemerintah kan. kalau mau mencapai target per harinya 200 juta ya, itu yang bisa keluar tuh cuma orang-orang Cina doang gitu. Oh. Udah lama gak dikasih akses keluar. Gak dikasih akses keluar sama sekali. Gue mikir sama temen gue nih, gimana kita keluarnya nih gitu. Kita nih berempat nih, mau kabur nih. Naik sana, udah. Ternyata sampai itu naik mobil, diikutin lagi pakai mobil yang dijemput kita kemarin. Dikejar Tahu, Temennya itu yang barangnya dia kan ada 2 mobil nih. 2 mobil sama kita nyewa 1 taksi gitu buat bawa barang. Temennya ini ngobrol, "Woi, lo diikutin." Nggak ada targetnya sendiri nggak? Tidak. Kayak biasanya ya kerja normal kan ada tuh yang Biasanya kan ditargetin kejar sebulannya berapa gitu kan ya, baru dapat gaji. Ya, mereka menjanjikan bahwa jika kalian menjanjikan target pertama-tama mereka ngomongnya nanti kalau misalkan mencapai target komisinya 3% gitu. Lalu hari berikutnya mereka bilang gitu, ntar kalau mau mencapai target per harinya 200 juta ya, kata gue. Wah, gitu. Sehari. itu sehari bisa berapa kali ganti-ganti gitu loh. Apanya? Ganti-ganti, maksudnya kan dalam sejam 10 akun harus upload bukti gitu kan. Iya. Nah itu per hari kira-kira bisa berapa posting? Anggap aja lu kerja 12 jam sehari. Kerja dari jam 6. Jam 7 kirim 10 iya kali 12. Ada lagi yang misi kecilnya itu, yang kecilnya itu yang 20.000 itu. Berarti lu selama 12 hari itu kerjanya gitu, edit Itu aja udah. Sambil Buat scan. manas-manasin, sambil ngebales-balesin orang yang DM gua gitu. "Kak, ini bener nggak sih begini gitu." Gua ngomongnya karena gua udah baik, ya kalau Mas punya duit ikutin aja gitu. Kalau nggak ada duit mah nggak usah gitu. Tidak ada paksaan untuk ngikutin ginian gitu. Tapi ntar kan pertama lu kan dibayar nih buat buat ngikutin misinya gitu, ya kan? Nah tapi mereka tuh ngirim duit ke lu tuh diiming-imingin apa gitu? Iya. Nggak ada, cuma nge-like doang dikirimin duit. Nge-like Terus doang. income-nya dari mana? Kan lu yang ngirimin duit jadinya, bukan lu yang terima duit. Iya. Apa dimodalin dulu apa? Mereka ada modalnya. Jaringan mereka udah ada modal. Mereka modalnya udah ada gitu. Oh bukan dari awal modal zero terus Bukan. kasih duit baru kepancing buat ngasih duit gitu. Jadi mereka ini udah ada modal ya gitu. Kita tuh tinggal ngelakuin doang gitu. Tinggal jalanin aja gitu. Dan balik modal itu dari orang yang udah masuk ke bagian investasi gitu. Terus habis lo selama sehari itu gimana? Habis kerja kayak gitu. Sehari 12 hari di sana itu gua ngomong neraka dunia sih anjing. Di sono. Iya. Kayak kalau ngomong itu neraka dunia tuh neraka dunia modern. Enggak, Nge-edit sehari mungkin 120 ya berarti ya? Iya. 120 mereka dunia pekerjaannya job desk-nya nggak sesuai soalnya. Ngomongnya komputer related ya itu emang komputer related gitu. Cuman dia tidak ada spesifiknya ya. Tidak bohong dan tidak apa sebenarnya, cuman karena pekerjaannya begitu ya. Oh fuck gitu. Siapa sih yang mau tahu misalkan aku kerja di Dubai, kerjanya ngapain nipu, kan malu aja. Ya sih maksudnya Nggak salah. basic duit yang diterima kan otomatis duit yang Iya benar. Jadi itu duit panas. ya maksudnya duit nipu orang. Itu Tapi baru biasanya orang yang kena tipu itu modal yang dikasih itu berapa? Kisaran. Dari yang rendah dan tingginya berapa? Maksudnya kan dari sini kita bisa lihat tuh orang-orang yang kena itu biasanya ekonominya kelas mana? Iya. Oh macam-macam. Selama gue di sana tuh gue tuh pernah dapet ada nih orang desa, kayak orang desa dia tuh beneran sampai jual kalungnya, jual apanya gitu, jual perhiasan gitu. Wah, kasihan banget itu. Itu biasanya kalau yang desa itu kena berapa juta itu sih?
paling gede kayaknya 50 lah gitu. 50 juta ada. 50 juta ada. Paling high ya. Kayak paling dapat segitu gitu. Kayak soalnya mereka kan sistemnya kan gini. Misalkan dari 200.000 nih. Balik sekali dapat 10%. 10% dari 500.000. Iya gitu. Oh, Habis itu naik lagi. Misi kedua itu komisinya lebih gede dengan nominalnya lebih gede juga gitu. Jadi kayak misalkan startnya itu lo bisa milih milih dari 500, sejuta atau 2, sekian gitu. Makin gede angkanya, makin gede komisinya kan. Habis itu misalkan lo transfer lagi nih, bakal tetap dibalikin. Ditambah dengan komisi, ditambah dengan bonus. Jadi kalau misalnya lo udah ikut 2 kali berturut-turut gitu, itu bakal dapat bonus gitu. Jadi kayak komisi plus bonus. Bonusnya tuh berapa gitu. Itu berarti transfer yang pertama sama yang kedua bakal balik gitu. Baliknya itu sebenarnya terserah kita. Kita bakal nilai gitu. Orang ini semampu apa gitu. Iya. Berarti kalau ini ya, kalau hoki mah misalkan pertama kita ikut nih 1 juta, balik nih kan duitnya ya. Terus diajak yang kedua kita nggak mau kan bisa aja dong. Terserah orang itu juga kan bisa. ya. Teman mereka ini biasanya gitu. Mereka ini kita bisa tahu kalau misalnya orang ini milih yang paling gede biasanya kalau di awal-awal. Ada besar kemungkinan gitu. Orangnya emang nafsu banget atau emang orangnya udah tahu skemanya gimana gitu. Biasanya kalau ada yang manggil gede tuh biasanya langsung di-cut. Udah nggak akan balik. Berarti biasanya yang transfer balik yang dari kecil dulu ya? Dari yang kecil. Dari kecil. Selalu nanti lama-lama meskipun dia ngambil yang paling kecil juga, nominal bakal naik tuh. Iya. Habis itu sampai ke berapa kali baru dinilai nih. Ini orang bakal transfer, ini orang dibalikin atau enggak nih gitu. Kayak dicek dari backgroundnya gimana. Kan awal dia kan ngasih biodata, ngasih nomor, ngasih apa, tinggal di mana gitu. Kita lihatnya tinggalnya di mana, ini di mana gitu. Kalau misalnya ini orang masih punya duit, kemungkinan dia balikin gitu. Kecuali sampai udah yang pokoknya tuh di atas 10 juta lah gitu. Biasanya 10 juta tuh udah ini. Biasanya udah nggak balik. Jadi nggak dibalikin duitnya ya? Iya, udah nggak dibalikin. Mereka itu bakal ada yang kasih skrip sebuah skrip yang dimana orang itu, jadi kalau orang itu kayak pas orangnya gak teliti itu ketentuannya ada gitu. Jadi kita tuh harus nyesuaiin ngerjain dua misi dalam waktu berapa menit gitu, baru bisa balik duitnya. Beberapa orang tuh nggak aware. Sedangkan misalkan udah dikerjain misi pertama, kita tuh bakal bikin orang itu gak akan dapat ininya karena kita ngirimnya bakal telat gitu. Yang misi selanjutnya gitu. Itu dan gimana orang itu kan sebelum dalam grup nih. Kita grup gede. Orang ini bakal kalau misalnya mau ikutan investasi gitu, bakal diarahin sama dia, bakal nanya adminnya gitu. Kayak admin yang masukin dia, saya mau ikutan ini gitu. Nanti sama adminnya bakal dikasih grup lagi gitu. Grup kayak tulisannya grup VIP gitu. Grup VIP ini isinya 5 orang. Dia sendirian sama 4 bot dengan role yang berbeda-beda. Jadi kayak gua ini nggak cuma ngedit transfer, gua ini juga harus nge-role play masing-masing dari karakter semuanya itu. Masing-masing harus punya backstory-nya gimana, ininya kerjanya apa gitu. tapi kalau udah tahu sistem kerjanya kayak bisa scam duit balik nih. Ya, asalkan lu nggak di Indo mah lu nggak akan kenapa-kenapa kayaknya. Kita bisa scamin tempat dia balik tuh, Bang. Maksudnya kan ini ya. Kita pura-pura mau ikut nih, masuk tuh. Dikit-dikit aja 300, ntar dibalikin berapa itu ya. Kita udahan. Kalau di Nah, tapi emang ada yang kayak gitu tau. Iya. Waktu itu sempat melihat salah satu di sosial media yang terkenal lah ya. Jadi ada yang ngajakin followernya buat ada scam nih. Iya. Kan? Jadi Wah, anjir. pertama
yang pertama tuh ya kayak gitu ya misinya bener sama nge-like ikutin link gitu. Iya, biasanya kan nanti dibayar. Nah, ya, yang bisa pertama dibayar. bisa Iya. diikutin lagi. Bener. Emang iya begitu. Biasanya Itu salah satu cara membangkrutkan mafianya begitu tuh. Iya. Main kecil-kecil aja, udah nggak usah gede-gede ya, karena kan lumayan Iya, ya. kalau gede dan nggak nyelesain misi duitnya udah nggak bisa dapat lagi selamanya ya. iya, pokoknya mereka tuh duitnya tuh nggak akan dibalikin. Jadi kayak Oh, gitu dapat duitnya. jadi kayak misalkan lo udah sampai di tahap 10 juta nih. Dari 10 juta itu lo itu udah nggak akan dibalikin, lo itu Dengan cara menyusahkan misinya ya. Iya. lebih tepatnya gimana ya? Misinya disusahin, pokoknya disetting supaya Dia nggak bisa nyelesain. nggak bisa nyelesain. Dan habis itu, misalkan orang ini masih dan habis itu, misalkan telat nih, mereka kan telat nih ngirimnya nih, udah ngirim nih, kayak transfer pertama 10 juta, transfer kedua misalkan 10 juta gitu. Karena telat, mereka bakal diadain sebuah misi, namanya misi overtime lah gitu. Jadi kalau misalnya lo ikutin ini bakal dibalikin gitu. Nah, overtime itu lo bakal ngulangin skema yang sama gitu. Lo itu bakal dibikin nggak akan bisa ngikutin waktunya gitu. Jadi lo itu udah transfer, bakal ada overtime kedua lagi. Berarti misinya itu diberikan setelah kita transfer, Bro. Bukan sebelum transfer. Jadi kita tahu nih misinya apa gitu kan. Ini kayak misalkan kita mau mulai misi 4 nih, 10 juta. Udah ada misinya gitu. Udah ada. Dalam waktu berapa menit harus diselesaikan gitu. Dengan teks yang panjang banget rupanya. Oh. Teks yang panjang banget. Gimananya. Orang transfer kan. Ada jadi kayak dengan catatan tanda seru gimana harus diselesaikan selama 2 kali dalam waktu berapa menit gitu. Orang ini nggak sadar kan gitu. Dia ngomong dong, ini gimana sih? Bla 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 bla, kok kayak begini gitu. Ya udah Mbak, ini ada misi overtime nih. Nama overtime biar orang. Jadi orang ini uangnya bisa balik dengan bayar lagi gitu. 2 kali kena scam anjir gitu. Dikirim juga dia. Dikirim juga. Tidak heran. Habis itu ngomong lagi, kok masih belum balikin, ada lagi yang kayak gini gitu. Kayak gitu terus. Oh. Sampai dia nggak bisa bayar. Wah, nangis anjir itu mah. Jadi kayak 10 juta, sekarang 10 juta nih. 10 juta udah nggak balik, disuruh bayar 10 juta lagi. Bayar lagi, nggak balik lagi. Sampai habis itu. Kalau gua tarik kesimpulan yang ikut begini biasanya orang yang pengen dapat gitu instan sih. Iya, betul. Dengan instan apa-apa gitu. Dan Pengennya modal dikit dapat duitnya banyak. Iya. Kerja mudah. Ya kan ya. Biasanya kan korban umumnya sipil ya kan. Ada ya dari pemerintah gitu korbannya ya kan. aduh. Seru nih kalau ada yang dari pemerintah kan ya. Ada kan? Background Ah, pemerintah kan gimana? background bisa tahu tuh. Background pemerintah ada. Iya. Ada sih. Cuman dapatnya setelah gua keluar gitu. Kan gua keluar 12 hari nih. Nah, lu udah cabut. Gua berhasil keluar nih. Cuman mereka bodohnya itu nggak ngubah ID lu. nggak ngubah ininya lah, Kontak ya. bukan kontak, apa sih sebutannya? Inisial. Akun admin yang mereka pakai, Oh. akun admin yang mereka pakai di sebuah akun phishing, kayak website phishing gitu. Jadi lu masih bisa akses ya intinya. Iya, sampai pokoknya sekarang. masih Sampai detik ini. Iya. Bisa Sampai akses. detik ini masih bisa akses. Berarti tuh ini Sempat lihat gitu. Ada nggak tuh orang pemerintah yang kena? Pertanyaannya, kenapa kok bisa tahu itu pemerintah gitu? Iya. Kayak lagi iseng-iseng aja ngecek kan gitu, ngecek scroll 1, scroll 2, wah ini siapa nih, ini gede banget gitu. Kayak Modalnya gede. Dia ngasih transfer gede. awalnya kan kayak biasa tuh 200 sekian. Habis itu tiba-tiba angkanya naik gitu. Jadi itu kan di websitenya itu cara ngebacanya itu gini. Mereka itu nama, habis itu ada angka gitu. Angka itu kalau dihitungnya kalau orang Thailand ini, mereka ngitungnya pakai mata uangnya dia. Cuman kalau misalnya orang Indo, ada formulasinya sendiri. Gua agak lupa gimana ngitungnya, yang jelas itu pakai dolar gitu. Kursnya kurs dolar. Per dolar gitu. Pokoknya ada hubungannya dengan dolar, baru bisa dikonversi ke rupiah gitu. Iya. Nah,
Gue cek apaan ya, angkanya gede banget gitu. Kayaknya waktu pas gue di sana yang paling gede aja tuh cuma sekitar 3.000 sekian. Pokoknya total tuh yang masuk tuh 100-an lah gitu. Nah ini ada satu orang 5.300 sekian dolar. Ini orang siapa gitu? Dan orang ini daftarnya pakai nomor kan? Oh ya udah dikit kontak aja langsung gitu. Nah, iya. Oh, nomor WhatsApp-nya ada dia. Iya gitu dikit kontak. Fotonya. Bukan foto. Nah, Kan kalau dikit kontak kan nama ya, namanya. Iya, namanya. tagnya. Nama tagnya tuh sebut nama invasi nggak nih? Salah, maksudnya. Nggak usah. Pokoknya nama instansi gitu. Ada. Ya pokoknya adalah gitu bagian kementerian sekian gitu. Kementerian lu kenal ya. Kementerian kena scam. Iya pokoknya staffnya gitu. Nggak tahu gimana. Di terakhir belum ya? Aduh. Ada dicek, oh namanya ini. Gue cek lagi tuh. Gue Google lagi namanya. Dia tuh kerjanya apa, tugasnya apa gitu. Ada itu datanya. Ada tercatat di dunia, tercatat di internet gitu. Bus. Namanya sama, oh kata, aduh dia orang bego juga nih. Aduh. Itu 260 juta, itu 260 juta, 200. 60 juta. $5.300 kali 14.000. Ini nyampe. Iya benar. Misalkan berapa tuh? Kali 14.000 ya? $1.000 itu udah 14 juta. $1.000. Ya. 5.300. Kalau 5.300 ya berapa? Sekitar 80 juta lah apa coba? Tapi tinggi deh, belum ke blow up dia. Yang dari kementerian itu belum ke blow up ya? Di berita-berita ya? Ya, saya sih takut aja duit juga duit gak bener rata-rata. Ya, Udah duit dari berarti sistemnya Gila. itu scam orang dengan cara transfer terus. Iya. Awalnya diiming-imingin dengan mission yang gampang lah ya. iya. Terus akhirnya disusahin pas di akhir-akhir pas Udah tinggi. Nominal tinggi dibikin susah. dikasih overtime mission dengan cara yang susah lagi biar Iya. transfer lagi Transfer sampai bisa terus. bayar. Kami nggak bisa bayar. Dan transfernya itu, nama banknya pasti tiap hari ganti gitu. Nah itu juga Wah. ya. Niat sih emang. Mau ditanyain juga sih tadi kayak Iya. masa bank nggak mungkin lah banknya sama kan pasti diganti. Itu mah biasanya ini scammer Indo. Itu sama. Kadang-kadang tuh registrasi atas nama orang lain. Ya kan? Iya, Misalnya- nanti sama dia dipindahin. Iya gitu. Makanya kan kadang-kadang ada orang yang dapat duit tiba-tiba banyak duitnya di bank. Nah, Itu itu kadang-kadang kayak gitu. Iya. itu kayaknya kayak antara dia ngejual akunnya gitu, ngejual akun. Nah, bank bisa gitu. jadi Hmm. ada juga yang Jadi, ngejual. Kalau berdasarkan kata si Bapak James ini, prinsip kerja itu mereka tuh nyari rekening yang udah nggak kepake lah gitu. Misalkan orangnya udah mati, Rekening mati. nggak orang yang punya udah mati. Oh. Misalkan orang yang punyanya udah mati gitu, cuma rekeningnya masih ada. Ah, Habis itu kalau nggak ada orang yang mau ngejual akunnya gitu buat dipakai gitu, dengan imbalan berapa persen gitu, sampai akunnya ke freeze. karena emang biasanya orang yang udah mati itu datang dari bank ditanya ini orangnya udah mati atau belum. Biasanya gimana tuh? Kalau udah mati tuh Mati Tahu dia. nggak waktu itu Apa diterusin keluarganya itu? nah itu kurang tahu juga soalnya waktu itu ada yang pernah datang tanyain ini nenek atas nama ini ada nggak ya? Oh udah meninggal. Udah, akhirnya diurus dulu dokumennya. Soalnya waktu itu ada kerabat lah. Uangnya dikasih nggak? Nah itu kurang tahu deh, nggak ngikutin. Soalnya waktu itu tante yang ngurus Kayak gitu ya. ada orang. Mungkin iya tapi ada uang sisa, cuma mungkin ditaruh atas willnya, maksudnya wasiatnya mungkin siapa yang kita nggak tahu. Iya, kayak gitu. Makanya kalau ada orang meninggal sebaiknya langsung diurus. diurus ya. Biar Nggak dipakai salah gunakan kayak ini salah satunya Iya. tempat kerja dan Mati duitnya gitu. Banyak juga. tenaga yang dulu ini juga. Kita kan tadi udah ngeliat tuh ya cara kerjanya, cara berangkatnya. Yang terakhir lu yang kepo, tau nggak? Gue rada kepo cara kaburnya. Lu dari sono kan Cepat tuh kan ya. Wah, Akses keluar nggak ada, ya kan? Dipegang sejajar, siapa? aduh, Lu keluar gimana? Itu kayak battle royale. butuh kronologi lebih anehnya lagi nggak? Jadi kayak
Gua ini selama di sana, gua kan temenannya bukan temenan sih. Gua tuh lumayan dekat lah sama ibu-ibu dapur gitu. Ibu-ibu dapur orang Palestina gitu. Mamang catering ya? Iya, mamang rating. Baik banget temen tuh biasanya. Karena itu kayaknya selalu bestie dari di mana-mana. Di mana-mana mamang ibu-ibu catering selalu the best. Di sono. Itu ada juga yang tukang masak kayaknya. Ada yang halal, ada yang non halal. Tapi emang makanan ditanggung kan dia. Oh Iya. iya. Anehnya gini, orang ini justru percaya banget sama gua. James Ini percaya banget sama gua. Emang gitu sih. Soalnya kayak apa-apa Reverse psychology. apa Ada. apa-apa itu kayak misalkan kayak ngomong kayak kan namanya pokoknya mereka tuh manggil itu pakai nama samaran semua gitu. Kayak Nan gitu. Editin ini dong gitu. Editin ini kasih ganti nama aja dan mau gua gitu. Dokumen kesehatan gitu pokoknya. Masukin data hal biasa kan? Iya gitu. Ya udahlah gitu, makasih aja nih gitu. Habis itu kemudian kayak gue gak ada apa-apa. Nah, cuma lucunya gue tanya nih, habis itu besoknya ibu-ibu dapur ini mau tiba-tiba mau resign lah gitu. Gue juga tahu ya dari Jamesnya juga gitu. James yang ngomong, itu ibu-ibu dapurnya itu mau resign gitu. Gue bilang, kenapa gitu. Ya udah kan gue tanyain. Ini bu katanya mau resign kenapa gitu. Oh, ada semacam internal gitu. Internal masalah internal di dapurnya gitu. Habis itu udah kelar udah gitu. Gua secara inisiatif kayak nggak tahu ini kepikiran aja gitu. Bu boleh minta nomor teleponnya gitu. Siapa tahu bisa wa-waan gitu kan. Oh, sure, boleh dikasih. Gua tuh udah malamnya gua langsung ini gitu. Nanya, "Gimana, Bu? Sampai rumah belum? Udah sehat gitu?" "Gimana?" "Oh iya, sehat." "Gimana?" Langsung terang-terang aja nih. "Ini, Bu, saya mau kabur gitu." Saya mau kabur gitu. Tahu nggak gimana? Gue ngomongnya, gue mau keluar gitu. Gue mau keluar dari sini. Tahu nggak caranya gimana? Dia langsung nanya gitu. Ada insting kan kayak, kamu mau keluar yang habis itu balik lagi, atau keluar untuk selamanya? Iya. Gue bilang selamanya gitu. Oh, nggak. Itu sulit banget gitu. Segala yang ada di gunung itu semuanya ilegal gitu. Jadi kayak orang-orang itu tahu gitu. Semua orang yang kerja di sana tuh Ilegal. tahu gitu. Orang sekitarnya tuh begitu. Iya, Nah, ini ilegal gitu. si ibu dapur itu kayaknya gimana? Kok dia bisa? Apa dia bakal balik lagi? Enggak, karena dia itu nggak ada hubungannya sama bagian perusahaannya. Dia tuh cuma tukang masak gitu. Biar vendor kan, mungkin Yang di hire karena aturan sebuah negara gitu. Jadi kalau negara di UI itu kalau lo mau bikin sebuah tempat perusahaan yang gua tahu, lo itu harus nyediain semua akomodasi buat ininya. Nah, termasuk makanan halal gitu. Kalau masalah nggak ada, mereka tuh bisa dituntut. Jadi mereka nyediain itu gitu. Nuntut sesuatu karena tidak halal ya. Tapi Jadi kayak human trafficking boleh, Pak. Oh, Akhirnya dia keluar dengan alasan ada bos baru orang Cina dan macam-macamnya gitu pokoknya. Gue ngomong, ya udah gitu. Gue sambil pokoknya waktu itu rekaman chatnya ada gitu. Jadi ngomong semuanya itu ilegal gitu. Bahkan orang-orang di sana tuh mau keluar pun susah gitu. Oh ya udah gitu. Dan kronologi kabur itu juga udah dimulai dari hari kedua gitu. Jadi kayak dari hari kedua ini gue udah ngomong sama ibunya teman gue ini somehow gimana ya, koneksinya itu kenceng banget. Apanya? Koneksinya tuh kemana-mana. Oh iya. Kayak koneksinya kenceng banget. Dia tuh tiba-tiba ngasih kita, dia tuh nyuruh gue gini, Nan, kamu sana hubungi orang ini ya gitu, hari ini juga gitu. Itu dikasih nomornya konsul jenderal di sana lah gitu. jenderal di Dubai ya, salah satu jenderal lah betul ya. Iya, konsulat jenderal. Kapan kasih tahu info kalian tentang ke orang ini gitu. Oke gitu. Nah, baru hari itu kan udah agak lama berlarut kayak 3 hari kemudian sambil merencanakan bagaimana kita supaya bisa keluar gitu. Ada mikirin
sebenarnya kalau mau kabur biasa gitu, kabur biasa ya sebenarnya bisa-bisa aja gitu. Cuma gue sama teman gue ini sedikit perfeksionis gitu. Kita kalau mau kabur doang bisa gitu. Cuma gue pengennya kabur bawa barang gue gitu, bawa balik juga. Oh iya, lu bawa barang banyak tuh, lumayan ya. Bawa barang banyak. Jadi udah mikir gitu, oke lah gitu. Tanya ibunya, oh kalau misalnya kalian butuh tumpangan, saya bisa nyediain gitu. Udah gitu. Kalian gimananya kalau kalian butuh apa-apa, kalian bisa lewat saya gitu. Oke, gue mikirnya kita udah dapat tumpangan nih satu nih. Satu orang yang bisa diandalkan lah gitu. Kalau misalnya mau kenapa-napa gitu. Terus Kemudian kan beberapa hari kemudian gitu kayak mulailah ada semacam sedikit demi sedikit kekerasan dalam pekerjaan gitu. Cuma itu halus ya gitu. Main Ya. fisik tuh, main fisik. Nggak main fisik, bentak-bentak aja. cuma dia marahin lah habis itu kayak mereka tuh seolah-olah ingin mengikat kita tuh dengan hutang gitu. Ceritanya. Jadi kayak Gaji belum udah di sini. jadi mereka kayak misalkan lu lagi kerja nih, tiba-tiba lu buka YouTube ketahuan gitu, didenda berapa ratus dirham gitu, gede banget. Jadi kayak misalkan gaji lu cuma 3.500, denda pertama 500 dirham, habis itu denda kedua 1.000, habis itu kedua 300, habis itu 3 pecat. Kata gue mending pecat aja anjing. Pecat tapi Iya, Pecat tapi kan ada tinggal nama doang. Iya, begitu. Tinggal nama pecat doang. tapi hilang. Dan habis itu ya mulailah gitu. Mulai kayak gitu, mulai ngobrol-ngobrol gimana. Nah, satu hari nih, hari terakhir gue sebelum kabur, jadi kan ada yang gue bilang orang desa itu, dia tuh masih mau transfer. Jadi ada 2 orang nih, satunya gede banget, sama orang desa ini masih mau transfer tuh. Temen gua ini yang algojonya ini sampai bilang, aduh Nan, bantuin gua Nan gitu. Kenapa? Tolong kasih tahu orang ini gitu. Gak usah transfer lagi gitu. Kasian. Kasian banget gitu. Tapi sempat dibalikin duitnya. Enggak. Kena scam dia udah. Aman. Dan jadi habis itu gua minta tolong temen gua yang ada di luar negeri kan. Gua gak mungkin di Indo lah gitu. Soalnya di Indo kita takut juga, soalnya takutnya mereka ada jaringannya juga di Indo. Iya. Gitu. Jadi yang di luar negeri, tolong hubungin orang ini dong, jangan transfer lagi gitu. Besoknya teman gue ini kan bagian yang langsung sama dia gitu, dia algojonya gitu. Bosnya belum datang nih, kayak kita datang jam 6 pagi, bosnya belum datang, masih kosong gitu. Kita mikirnya nggak ada yang monitor gitu. Dia tuh nge-WA ke temen gue ini, Bu, kayak, Mas, ini saya dapat info dari WA, kata ini sebuah penipuan ya, kata gue. Lu gimana rasanya tuh? Temen gue ini ngomongnya gini kayak, terus tiba-tiba itu, anjing, gue panik banget gitu. Cuma karena waktu itu bosnya belum ada kelihatannya, dia masih kayak, iya Bu, ini beneran gimana? Ibu mending nggak usah buka Telegram lagi, nggak usah apa sambil ngapus chatnya. Sambil chat. Nah, udah kemudian kan masih datang nih, langsung ganti persona gitu kan. Ganti jadi algojo lagi gitu. Habis itu habis diomong itu seolah-olah orang ini lupa gitu. Udah dikasih tahu, tiba-tiba lupa gitu. Jadi kayak ya udah gitu, transfer lagi dia. Udah dikasih tahu begitu, dan habis itu Bolot. Iya, gitu lah, bolot. Gaptek aja ngerinya tuh. Nah, habis itu temen gua ini tiba-tiba disuruh berhenti. Kayak namanya kan anggaplah si A gitu. Kamu nggak usah kerja dulu hari ini gitu. Gua bilang, kenapa gitu? Kayaknya gua sih mikirnya pasti ketahuan sih gitu. Pasti ketahuan gitu. Soalnya kan orang ini kan ngobrolnya sama gua terus nih. Kalau Telegram, pokoknya ada Telegram kerjanya gitu. Telegram kerjanya setiap kali ada korban, datanya dikirim ke gua simpen ke drive gitu. Drive bisa dibuka sama si James.
Enggak lah. Oh, Pak. Itu drive bukti itu. Nah, terus Jadi gimana? kayak dia berhenti dari kerja. Habis itu gini kayak ada bos yang dari Cina sama Thailand ini tiba-tiba marah-marah gitu, berantem lah gitu. Kan gue kan mereka berantem pengen bahasa Cina cuma gue kan nggak ngerti Mandarin. Yang teman gue yang Algojo juga ngerti Mandarin. Ada teman gue juga yang ngerti Mandarin tapi dikit-dikit gitu. Dia jamin gini, orang ini sebenarnya tuh pengen ngarahin temen gue yang ini, yang Algojo. ya yang saya Algojo ini ngasih tahu gitu. Cuman salah satu bosnya yang orang kan Thailand nih, yang Thailand tuh pengen ngemarahin orang di temen gue. Cuma yang Cina dia ngomong gak bisa gitu. Orang Indonesia tuh gak bisa gitu. Kalau misalnya lo gituin orang Indonesia makin batu gitu. Makin keras dia, bahkan gak mau nurut gitu. Nah, habis itu ada hari itu udah lanjut kerja lagi kan gitu. Cuma tetap teman gue ini masih tetap gak boleh megang komputer gitu. Dia mulai semacam dipijit-pijit gitu. Macam apa? Dipijit-pijit gitu. Sama orang Thailand gitu. Kayak kalau teman gue nyebutnya kayak dimarinate gitu. Kayak Masih anjir. dibikin empuk dulu dan dagingnya lah gitu. Tapi maksudnya dia masih ada sampai sekarang? Ada sih ya. Kita aman sehat sentosa gitu udah pulang bersama gitu. Pak, tiga-tiganya. Berempat. Enggak, lu intinya waktu itu kaburnya jadinya gimana tuh? Ada, itu hari itu juga. Hari itu langsung kabur? Hari itu kan lepas nih komputer nih. Gue juga karena bagian pijit-pijitnya mungkin karena gue ketahuan juga, coba gue nggak tahu gitu. Habis itu dia ngomong gitu, mulai hari ini gitu, nggak mulai besok. Handphone kalian kalau di bawah sini dikumpulin ya gitu. Kata gue, waduh gitu, what the fuck gitu. Handphonenya sebelum kerja tuh? Itu gue nggak tahu tuh. Nggak tahu. Jadi gini. Gue tuh sebelum itu, jadi kayak kan ini kan di monitor nih. Mereka ini punya aplikasi sebuah Telegram yang sama. Cuman Telegramnya itu kalau lo ngechat sesuatu bakal ada langsung translate-annya. Ya. Jadi kalau misalnya lo dihapus chatnya ini, translate-annya masih ada. Jadi kayak meskipun teman gua ngapus bagian dia sama yang di bagiannya dia, di bagian yang ini masih ada translate-annya. Iya, benar. Kayaknya ketawanya dari situ gitu. Udah selesai, gua megang. Dia ngomong kayak begitu, habis itu ngomongin dan semacamnya gitu. Ya udahlah gitu, udah mulai malam. Udah malam, udah pulang kerja nih. Langsung planning. Sebenarnya planningnya juga nggak terduga juga sih. Jadi kayak tiba-tiba si Bapak Konsulat Jenderal ini terima kasih Bapak Konsulat gitu. Datang. Bukan datang, dia kayak ngirim agent gitu. Kayak halo gini. Nanti bakal ada orang ini kesini bakal jemput kamu gitu. Kamu sebisa mungkin keluar ya gitu. Oke Pak, saya usahakan gitu. Keluar dari apartemen gitu ya? Iya. Soalnya keluarnya juga, yang jaganya serem juga aja. Yang jaganya kayak lo gimana ya, bayangannya gini. Anggap kayak tempatnya gitu tuh. Kayak misalkan ada meja gitu. Itu ada meja ini. Gate-nya gitu kan lah. Itu yang bisa keluar tuh cuma orang-orang Cina doang gitu. Emang nggak dikasih akses keluar. Gak dikasih akses keluar sama sekali. Itu tuh banyak banget orang India, orang Pakistan, Bangladesh. Gak ada yang bisa keluar. Kita penasaran tuh keluar gimana? Nah, hari itu dapat juga, kita kan dapat nih. Oh ya udah gini. Langsung kan, oke kita usahakan gitu. Gue mikir sama temen gue nih, gimana kita keluarnya nih gitu. Perlukah kita lakukan sebuah kekerasan gitu? Yang sepertinya tidak mungkin dilakukan juga gitu. Ya udah kita coba cara yang paling gampang gitu. Kita coba aja minta aksesnya sama James gitu. Soalnya sebelumnya ada sebenarnya temen gue juga ada yang pernah kayak gitu juga diminta gitu. Dia minta aksesnya buat keluar, mau ketemu sama keluarga di depan gitu. Yang dikasih, cuman biasanya dia tuh ikut keluar gitu. James ya? Biasanya dia ikut keluar gitu. Cuman kali ini dia tidak. Karena waktu pas itu gue nggak ngerti dia lagi sakit atau gimana. Pokoknya kayak gue minta tetap halo pak gini. Keluarga saya yang datang nih pak gitu. Sampai kayak ngantuk itu kayak sakit gitu. Ya udah katanya saya balikin ke saya ya, kata gue.
Pas satu temen gue, My time has it's my time has come. Anjir itu ada bantuan dari Yang Maha Kuasa di Iya situ. sih, kayak Ada campur tangannya, gue yakin. Tanpa campur tangan Yang Maha Kuasa sih nggak mungkin sih. Langsung kayak gitu kan ya, keluar. Kosong ya temen gue tuh. Barang kalian gitu. Bersihin barang kalian gitu. Ada gitu. Kita nih berempat nih mau kabur nih. Diliatin kan sama yang lain gitu. Iya. Kan mau kemana gitu. Gue bilang mau kirim barang pulang gitu. Ada yang mau ngomong mau kabur ya. Gue bilang iya mau kabur Itu gitu. orang Indo Maksudnya yang orang ngomong itu. Orang Indo gitu, orang Indo yang juga. 2 orang yang itu lagi. Maksudnya Sisanya. waktu itu lu mau kabur sama si Algojo doang? Enggak. Enggak, aslinya kita mau kabur berempat nih. Jadi ada gua aslinya bertiga ini emang pengen kabur nih. Cuman Yang satu lagi. yang satu lagi yang random ini yang gua ketemu di sebelum yang berangkatnya bareng sama Iya. gua kayak masih labil gitulah pokoknya. Dia masih muda banget aja, umurnya 19 tahun gitu. Oh. 19 tahun. Saya labil gitu, gue pulang atau enggak ya, gue pulang atau enggak ya gimana gitu. Gue bilang kalau lu nggak ikut kita, lu pasti yang bakal dimarahin gitu. Oke, Ya, bisa habis juga sih dia. Iya. gitu. Kita mending lu ikut sama kita gitu. Semuanya kayak tiket lu apa gimana, Gampang lah itu. tiket lu yang kayak gitu, pokoknya biar kita yang tanggung jawab gitu. Gimana lu bisa nyampe Indo selamat gitu. Pokoknya itu dimintanya dalam waktu cepat banget, soalnya dia kayak 3 jam sebelum itu udah gue tanya lu mau ikut atau enggak gitu. Putusan ada di lu gitu. Ya udah gitu. Akhirnya dia mutusin ikut, keluar rame-rame kan. Di depannya itu si gate-nya itu kan kita keluar nih satu-satu nih. Oh. Gua ini udah keluar duluan, jadi kayak gua nge-tap, gua keluar, gua ngasih ke teman gua kan, ini kartu aksesnya gitu. Sampai ke ketiga teman gua nih, dia curiga gitu. Ditanyain temen gua, kayak kalian ini keluar dengan siapa gitu? Ya saya dengan izin siapa gitu? Oh, teman gua yang Algojo ngomong kita ini udah diizinin sama bos gitu. Bosnya udah ngizinin kita buat keluar gitu. Lalu kartu ini gimana gitu? Kartu aksesnya ini gimana gitu? Dia ngomong kayak sambil, karena dia pakai masker kan ya? Kita semua pakai masker tuh keluar tuh. Oh. Jadi kita tuh nggak ketahuan kayak ekspresi mukanya gimana gitu. Iya, iya. Ngomong, ini kartunya bakal kita balikin satu hari besok, kalau nggak besoknya lagi gitu. Ya udah dilepasin kan? Sama satpamnya? Iya. Dibuatkan meyakinkan lah ya. Iya gitu, dilepaskan. Kita keluar kan gitu, keluar, langsung lari tuh. Ditanya, Mas ini Mas di mana gitu? Mas pakai topi, Mas pakai baju apa gitu? Habis ditanya, ini Mas gitu. Orang yang jemput juga kaget gitu. Kok kalian bawa barang? Iya, kenapa bawa barang? Bingung kan? Buat kaburnya udah susah, ini cepet-cepetnya bawa barang gitu kan. Iya, kenapa bawa barang? Apa isi barangnya? Laptop, baju, macam-macamnya gitu loh. Sebenarnya kalau baju singkat aja sih, paling Iya. kalau laptop masih oke lah ya. Laptop masih bisa. Iya gitu, cuma Nah, ya data Kelihatan penting. banget kaburnya coy, masalahnya Iya. kalau bawa baju tuh. dia juga sampai ngomong gitu, are you done here completely done from here gitu. Yes, we're completely done gitu. Kayak kita udah nggak ada urusan apa-apa lagi sama sini gitu. Oh. Udah keluar, udah naik kan. Kita naik mobil semacam, gua lupa sih Toyota tuh apa sih yang sedan? Biasa Camry. Camry. Ah iya Camry. Cuma Camry yang Kecil banget. Camry yang ini, Camry yang hybrid. Oh iya iya. Iya, iya, iya. Camry yang hybrid. Sama ada satu taksi lagi gitu. Jadi buat bawa barangnya tuh. Kita naik, gua naik deg-degan, berempat deg-degan gitu. Lu nggak deg-degan waktu perjalanan ke sana nggak deg-degan itu? Wah gila Waktu itu. ngelewatin gate Cuma- itu. Lu itu antara hidup dan mati lo itu. Iya. Gue mikirnya kalau kita, Bisa shot and gue mikirnya side. udah keluar dari gate itu udah 50% aman lah gitu. Nah, oke. Karena kan emang langsung ketemu konsultan jenderal ya. Kayak ketemu agentnya langsung lah gitu, langsung gitu. Naik sana, udah. Ternyata sampai itu naik mobil, diikutin lagi pakai mobil yang ngejemput kita kemarin, Dikejar. dikejar. Tahu nggak? Oh itu orangnya tuh. Iya, kayak habis itu kan dia ngomong ini. Temennya itu yang barangnya dia kan ada 2 mobil nih. 2 mobil sama kita nyewa satu taksi gitu buat bawa barang. Temennya ini ngobrol, "Woi, lo diikutin gitu." Oh, yang dari taksi belakang. Temennya yang bawa mobil lain. Oh. Kayak ngomong, Si agentnya ngomong ke ya, si agennya ini, oke 2 agent ini ngobrol sama lain lah gitu. Oh, berarti dia tuh Oh, agennya nggak taksi. sendirian.
Jemput ya, ada intel lainnya. Kayak woi lo itu diikutin gitu. Kata Anjing gua, nih, what the fuck, udah kayak di film-film tuh. Asli. gua langsung ngecek ke belakang gitu. Temen gue juga yang belakang ngecek ke belakang gitu. Wah itu mobil, habis itu mobil tuh warna Luxio apa sih ya? Hyundai Luxio kalau nggak salah. Yang gede banget kayak gitu Serena gitu. Sama mobil kayak semacam CR-V gitu. Udah dikejar tuh kayak ngebut. Gimana ya? Kita tuh balapan sama speed limit. Gila sih, itu serem sih itu. Balapan sama speed limit itu kayak kalau misalnya lalu turun sedikit, lu pasti bakal ngejar gitu. Iya. Asli serem sih itu. Kayak akhirnya gimana tuh? Keluar, kita berhenti dulu di pom bensin gitu. Orang ini lolos lah gitu, kayak lolos satu gitu. Lolos satu, kelihatan mobilnya duluan, udah kita jalan lagi gitu. Kita mau misah kali ini. Jadi kayak yang ahlinya bertiga kan sama taksi misah lah gitu. Sampai keluar depan bensin masih dikejar lagi. Cuman hokinya dia ini salah target gitu. Jadi kayak dia ini ngejar taksi jadinya, bukan ngejar mobil ini. Jadi kayak anggaplah ini mobil gua, ini taksi yang biasanya gitu. Ada lagi taksi di depannya gitu. Salah ngejar Gitu. Mereka ini kayak tiba-tiba lewat aja ngebut di sebelah kiri mobil gua gitu. Kayak itu lewat. ngalangin mobil ini yang depannya ini. Sekali lagi tuh pertolongan dari Allah sih. Tapi karena gila, udah lolos. Lolos sampai Dubai ya. Sampai Dubai aman gitu. Mikirnya gitu. Ternyata Udah aman. Dubai udah aman soalnya banyak drone sana gitu. Bisa ketahuan gitu yang ngejar siapa. Itu kan nggak aman karena kita itu harus keluar dari pulau buatan dulu. Gedungnya itu di pulau buatan. Di pulau buatan, keluar dari pulau buatan sampai ke perbatasan Dubai sama Ras Al Khaimah. Datang gitu. Begitu lewat, udah aman gitu. Lu belakangnya Hampir mati itu. Ya waktu di gerbang padahal ya. Sama waktu dikejar. bisa lu di drive by itu. Di Rabai PUBG. Tadi bener kan bisa jadi. Padahal kan di pulau buatan kan. Iya. Udah habis itu ya kita awalnya kan mau ke KBRI itu, tapi kejauhan gitu. Langsung aja ke konsul jenderal sana gitu. Langsung ke konsul jenderal, udah dah ngobrol sama dia dengan video 30 menit. Macam gitu bagaimana penjelasannya. Ada videonya. Itulah, terus gue udah mulai bersamaan lah gitu. Tapi top sampai detik ini temen lu masih ada nggak di sana? Gue nggak mau bilang temen itu kenalan doang udah. Kenalan? Masih ada itu? Sepertinya masih berlanjut kok. Masih berlanjut tuh. Dan setelah ada 4 orang yang kabur itu, gimana tuh kabar? Saya tidak tahu. Saya berlepas tangan. Nggak ada kabar sama sekali, nggak tahu aja ya? Iya. Ini berarti masih masuk salah satu kategori sisi buruk dari Dubai juga berarti? Bisa jadi salah satu kategorinya itu. Masih banyak lah kasus human trafficking di Solo berarti ya? Ngomongin kasus itu, jadi kan sampai konsul jenderal nih ngobrol masalah itu. Besoknya kita kan dibawa ke kantornya gitu, jadi kita bakal ditempatin di semacam shelternya gitu. Nah, shelternya itu banyak emang korbannya itu banyaknya korban prostitusi. Cewek berarti Bang? Iya, banyaknya gitu. Jadi kayak Dubai itu tidak mengakui adanya sebuah Kriminalitas. Bukan. TPPO yang bekerja sebagai penipuan namanya, mereka tuh tidak mengakui gitu. Cuman kalau misalnya yang prostitusi ada gitu. Memang ada. Ya, bahasanya. Memang ada gitu, mereka kayak menutup sebelah mata lah gitu. Ya, itu pertanyaan gue kenapa ya diperbolehkan gitu. Itu sih yang pertanyaan gue itu Ya, doang sih. sebenarnya kan kayak Ya. turis di Dubai kan orang Islam jarang yang sana. Iya. Itu orang-orang yang ingin kreatif agama orang-orang. Iya. Jadi wajar lah orang banyak duit, masa nggak cari cewek cakep di tempat begitu gitu lah ya bahasa. Iya, begitulah. Kira datang lah tuh pem gitu. Walaupun emang istrinya Islam tapi ya
yang pure ya nggak bisa lah. Maksudnya, yang benar-benar pure ya cuma ada di 2 kota suci doang, nggak ada di dia. Iya. Nggak Iya mungkin sih. bisa. Iya sih. Mereka ini hitungannya korban. Malah korban, jadi kayak Banyak banget gitu. agentnya di sana tuh ngomong gini, mereka ini sebenarnya ini TKI gitu. Cuman karena mereka ini suka mendapatkan perlakuan tidak enak dari majikannya lah gitu, yang cewek-cewek gitu. Habis itu mereka suka ditawarin gitu. Kamu kalau masalah butuh kerjaan gitu, kami siap menjemput gitu. Kamu tinggal keluar dari rumah aja gitu. Ternyata dijual. Ternyata dijual, dijadiin prostitusi. Yang Banyak dari kasus gitu ya. di sana wajar gitu. Emang Dan KBRI di sana nggak notice gitu. notice Tapi susah ya. itu lagi dalam tahap pengerjaan gitu. Jadi kayak Dubai itu mengakui prostitusi dari Indonesia tuh banyak. banyak. Cuman kalau bagian gua mereka nutup mata gitu. Yang di grafik itu yang scam-scammer ini ya. Iya, mereka nutup mata. Itu mata. Tapi tahu ya. Kondisi itu tahu ya. Tahu, Ada. soalnya nggak setelah diselidiki gedung itu kan yang punya semacam petingginya lah gitu di sana. Tinggi di Dubai sono lah. Di ini Dubai ya. sono gitu. Wah. Mereka butuh duit juga. Duit ini mah ya sulit. Milik Manchester City. Waduh. Waduh. Gaji pemainnya dari Rasmus Cage. Lihat Mahrez bener ya. Kayak kayak pindah. kalau gue sih ngeliatnya ya, kalau gue ngeliatnya mereka gedung ini kan punya mereka nih. Dan daerah itu kan emang gak ada, maksudnya daerah baru lah, belum ada apa-apanya gitu. Ya daripada nggak kepake, nggak ada duit sama sekali, ya udah disewain aja ke orang ini. Tapi sebenarnya kita nggak bisa justifikasi bahwasannya orang yang punya Iya. tahu sih. Iya, Kan? Iya kita nggak bisa, cuman lucunya gini, polisi itu nggak bisa ngegerebek juga tempat itu Iya. gitu. Udah pernah ada laporan, Nah itu baru dipertanyakan. mereka nggak berani. Kenapa? Mereka nggak berani ya Yang punya karena kan apa? Iya orang sih. Tinggi. anggaplah itu yang punya gitu kayak staff bukan staff lah, anggaplah Menteri. jenderal, Gitu. kalau enggak ketua apalah gitu, pokoknya Iya, iya. orang-orang yang gede banget gitu. Ketua partai gitu ya. Iya begitu. Berani. Kalau nggak bisa juga untuk apa namanya menghilangkan adanya pencemaran nama dia gitu. Iya, iya. Iya gitu. Dia udah strong gitu tiba-tiba karena dia salah nyewain ke orang nama dia jatuh. Iya, iya, iya. Kita dikira dia koalisi juga. Iya. Soalnya yang kayak gitu pernah ngomong juga. Orang Dubai yang di staffnya juga pernah ngomong. Dulu juga pernah ada yang begitu gitu. Cuman disumbal pakai duit. Dibayar sama orang sananya gitu. Nih berapa puluh ribu dirham gitu. Prop. Balik lagi kan, lu punya duit, lu punya kuasa, Pak. Disumbal pakai duit. Gitu. Lu punya duit, lu punya kuasa. Tai. Terus Ada lagi. habis dari shelter gimana? Diantarin ke bandara. Langsung bandara. Apa? Biasa. Ada proses Enggak kan dulu kita, sebelum kan kita bandara. kan paspornya kan diambil tuh sama dia tuh. Pokoknya hari pertama paspor diambil. Diminta bla 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 dengan alasan mau dibikinin kartu Emirat Arab lah gitu misalkan. Berarti lu balik ke Indo tuh tanpa paspor tuh? Enggak. Gue pakai surat perjalanan SPLP. Jadi Apa tuh? surat laksana perjalanan apa gitu, gue lupa. Pokoknya surat penting apa gitu, laksana perjalanan SPLP. Pengganti paspor Pokoknya tuh. pengganti Iya, paspor pokoknya lah pengganti ya. paspor gitu. Buat sekali jalan. Iya, iya. Iya. Sampai sana kita harus bikin laporan lagi. Bikin laporan hilang itu pun nggak bisa ditahan gitu. Bikin laporannya di bandara sono? Bukan, Apa di sini? di Dubai polisi Dubai. Di polisi Dubainya sampai 2 kali karena lama banget gitu. Oh ini nggak jadi nggak keluar. Berarti itu butuh waktu dong, lu ngurusnya itu? lama. berapa hari? Lumayan 2 minggu gua di. 2 minggu? Berarti selama 2 minggu tuh tinggal di shelter ya? Iya. Layak lah tapi shelternya lah ya. Bilang layak Kalau juga. gimana sebutannya ya? Layak. Kalau untuk standar kehidupan di sana itu tidak layak. Standar sana kan gede ya. Iya, Makanya kalau beda. di sini Kalau di sini ya kayak kos gitu apa gimana? kayak gitu tuh. Kayak sebutannya apa sih? Apa? McD, Jo? Bukan McD, apa sih sebutannya itu? Kalau truk di bawah belakangnya apa? Kontainer. Iya, kayak mirip-mirip kontainer gitu. Iya, Mirip-mirip kontainer. kontainer gitu, cuman ada AC-nya. Masih oke lah, masih oke. Oh, maksudnya kapsul gitu.
Iya. Semacam gitu. Macam gitu. Tahu kan kayak kamar kontainer gitu. Ya tahu. Ya mirip begitulah gitu. Satu orang satu kontainer enggak? Kagak lah rame-rame. Satu kontainer berempat. Cowok cewek campur. Kagak. Dan cowok Cowok semua. Cowok semua. Tapi Kalau- setidaknya merasa aman lah ya. Ya, Iya. kita nggak bisa itu karena kita nggak bisa di sana karena itu buat khusus buat cewek soalnya di sana. Oh. Ada kamar khususnya, ada kamar buat penampungan itu aslinya, cuma itu buat cewek doang. Berarti setelah 2 minggu kelar lu baru bisa balik sih. Sudah bisa balik. Nah selama 2 minggu itu juga kita hari pertama kami pertama kabur nih. Jadi kayak kan semuanya itu yang kayak yang rencanain buat kabur itu pokoknya yang ngeplan semuanya lah gitu dari awal sampai akhirnya itu gua sama temen gua lah. Gua sama Algojoy ini cuman lebih banyak gua gitu. Yang Algojoy ini cuman ngasih tahu sedikit-sedikit aja lah gitu. Oh. Orang ini si Jamesnya ini ngiranya ada temen gua satu lagi gitu. Kayak kerjanya sama-sama kayak gua tuh, cuman dia paling rentan lah gitu. Iya. Dikira ngajak kabur tuh dia gitu. Ya masih di sono. Enggak, yang dikira ngajak kabur ini kan berempat nih berangkatnya. Orang C lah ya. Orang C, Oh iya. orang C yang bukan yang orang random yang baru join lah. Baru joinnya itu Yang masih labil. Iya, yang masih labil itu. Kasian banget anjir. Dia yang dituduh gitu, kayak ngomong kayak kenapa sih harus begini gitu. Saya kan dimarahin sama bos, sama apalah gitu. Pokoknya dia dibikin kayak di playing victim, Disup udah. kayak di playing victim gitu. Iya, Playing iya. victim banget gitu lah gitu. James. Seolah-olah dibikin kalau misalnya lu pergi itu lu salah gitu. Iya. Terus si labil kayak Si Labil kayak gua kayak udah lu ngapain sih ngurusin begituan gitu. Gak penting ya. Lu si Labil tuh aslinya orang mana dia? Sukabumi. Sukabumi. Waduh. Orang sini juga ternyata. Iya, Sukabumi dan kayaknya dia nggak sampai kepikiran kalau gagal mati itu kayaknya dia nggak kepikiran. iya gitu. Masih Masih 19 tahun, Orang- masih nggak ngerti. Orang Dia- gua taunya aja tuh, jadi kayak baru 3 hari nih, 3 hari di sana nih. Ada video Myanmar gitu yang di TikTok kan. Itu gua liat itu. Kayaknya ini kita nih. kayak video Myanmar yang kata tolong Pak Jokowi selamatkan saya gitu. iya. Lihat kayak gitu, wah kayak kasusnya mirip sih gitu. Di Myanmar tuh mirip berarti bener ya. Iya gitu. Wah. Langsung tahu ya udah gitu. Ya udah akhirnya ngurus adminnya 2 minggu. Iya lama 2 minggu lumayan lama. Shelter. Tapi Sampai- ya, balasannya ya keamanan, nggak Iya. apa-apa lah ya, worth it lah. aman Iya. ya. Makan gimana? Makan di 3 kali sehari. Aman lah. Disediain Sa. sama Aman 3 kali sehari. Nasinya banyak banget. Porsi kuli. Porsi kuli. Aman. cara nih orang kering kerontang nggak dikasih nasi gitu ya. Orang Dubai. Porsi Dubai lah itu. Nasi porsi Dubai gitu. Piringnya segini gitu. Masih bersyukur banget berarti sampai detik ini masih dikasih kehidupan, keselamatan ya kan. Masih hidup. Masih Dan bisa. akhirnya Iya. berhasil pulang lah ya. Berhasil pulang. Tapi pas di Indo pakai surat itu gak ditanya atau lapor lagi. Cuma ditanya doang, ini kemana bro? Ini kan kayak di Paspornya imigrasi. kok hilang semua, Kan imigrasi, ya kayak kan gue ngomong, paspornya hilang di mana? Di Dubai gitu. Ke belakangnya ditanya juga. Sama Dari semua. mana gitu? Yang belakang tanya lagi, kalian berapa sama? Kok hilangnya? Oh hilangnya bisa barengan? Ya kami nyimpannya bareng kan mas. Oh masih belum cerita kronologis ya. Sebelum bercerita, baru sampai bagian itu dicegat sama BP2MI, PP2M itu apa ya? Badan Pengawas Pekerja Imigran Indonesia. Oh, oke. Oh iya ngecek. Ngecek, Ditanyain kronologis ya lo. tanyain kronologisnya gimana, siapa yang gini-gininya gitu. Tapi si orang Sukabumi ini udah dulu laporin. Harusnya udah. Jadi kayak kita bikin laporan nih. Dan di sana kan kita bikin laporan. Habis itu kita kalau mau pulang disuruh dimasukin ke Mensos dulu tuh. Nah, ke Mensos itu lebih aneh lagi gitu. Itu ke Mensos itu udah kayak main Outlast gua. Kenapa Kemensos? Itu isinya orang-orang ODGJ. Jadi kayak orang-orang yang kayak orang-orang kayak dari Myanmar gitu, yang pokoknya yang mereka korban-korban gitu, kena mental lah pokoknya. Nah, Iya. Orang yang kena mental gitu. orang depresi lah. Orang depresi Iya. macam gitu. Kita tuh disatuin sama yang kayak begitu gitu. Wah anjir. Walaupun kamarnya berbeda ya gitu, cuman
Oh lu waktu di bandara sini ditahan juga berarti? Iya ditahan dulu, dibawa ke Kemensos dulu. Buset. Berarti kasusnya nggak dikit ya? Iya banyak. Banyak banget berarti ya? Tapi media masih nutup. Iya. Kalau separah itu mah. Iya. Ini parah anjir itu Parah banyak banget. coy. Dan kita sendiri pun ya, kita tuh tahu gara-gara lu kena masalahnya. Enggak, kayak berita tuh kayak belum ada yang ngangkat gitu, belum banyak walaupun ada gitu kan ya. Maksudnya paling kalau misalnya kekerasan di luar negeri ada, cuma disinggung doang terus sudah. Iya, hilang gitu. Kayak yang orang Malaysia, Ya, di Singapura, TKI ke sono gitu kan. kayak ke sono. Kalau orang yang emang nyampe pulang di sini terus ternyata kasusnya diculik ya. Iya. Baru ada di situ. Baru denger juga soalnya. Gue pun tahu kasus itu kan ada TPPO, tindak pidana penjualan orang. Pas di KJRI. Kalian tuh masuknya tindak pidana penjualan apa sih TPPO tuh? Tindak Penjualan. pidana. Jualan orang. Iya, pokoknya gitu Ya lah. orang organ nggak tahu kan ya. Pokoknya gitu. Ah iya gitu. Gitulah gitu. Sampai sana gua ada masuk asilum itu, ketemu banyak banget. Itu udah kantornya itu horor banget. Kayak Di mana itu? di Jakarta dekat daerah Pondok Gede, cuman dia tempatnya agak di dalam gitu. Samperin. Jangan. Sop. Yuk, Orang-orang yang diculik ya. masuk Kasian deh. masuk asilum ya. Wah, kesannya kayak asilum ya. Kayak asilum gitu. Orang-orang yang gini-gini. Ya begitu. Anjir kayak di outlets. Beneran gitu. Idiotless. Beneran kayak gitu, ada yang kayak begitu. Tapi masa nggak ada kerabat yang ini? Atau emang orang-orang yang Udah ini. Mereka kan nggak boleh keluar sebelum mereka dibilang bebas. Normal. Sehat lah gitu. Itu tapi rata-rata orang Indo. Ya Indo lah. ya orang Indo semua lah kan mereka sih. Ya ngapain juga mereka udah dari orang Indo gitu. Iya. Terus Akhirnya lu kelar. akhirnya gue bisa pulang abis Teman-teman lu gimana? Bareng sama lu? pokoknya pulangnya barengan. Sebelum itu dituduh dulu lah. Kalian sih gini. Kalian pulang pakai uang pemerintah kan? Mana ada gitu. Mana Iya. ada terima gaji aja enggak. Lu pulang akhirnya gimana tiketnya tuh? Pakai uang pribadi. Uang pribadi. Uang pribadi. Lu kok dituduh pakai uang pemerintah? Kan uangnya dipakai buat Tapi misalkan ya rakyat tuh kalau dipakai buat nyelamatin sesama rakyat masih ikhlas sih. masa ikhlas lah ya. Daripada dipakai buat beli Harley sama Rubicon kayak gitu. Daripada dipakai buat kena scam. Iya. Pakai sudah diceramahin, dituduh, dia tidak percaya. Pokoknya ya begitulah gitu. Di mata gue ngeliatannya dia tuh kayak Nah kalau ini orang bisa lolos gitu ya. kayak sosokan lah gitu. Iya. Iya gitu nih orang di mata gue nggak ada sopan santun atau gimana lah gitu. Yang interogasi lu ya. Nggak ada piti lah ya. Iya, iya. Ah gitu. Rasa kasihan sama orang yang Meskipun udah- kasusnya mereka ngomong kasusnya sering cuman gue ini nggak terima apa-apa dari mereka gitu. Iya benar-benar. Saya hospitality-nya beda sama yang ada di Dubai ya. Iya. Berarti ya, di Dubai terus masih dikasih makan. Di sini kasih makan nggak? Kasih cuman ya jauh. Nasi kuning nggak? Enggak. Nasi kuning ya. ya makanan warteg sih. Enggak. Paling telur barendo. Kenapa? Ya pokoknya masih dikasih Telur makan. gulai rebus. Bakwan satu Udah. aku gelas. Pokoknya Sayur bening gitu kan. Pokoknya kalian bisa lihat lah itu gimana Sop-sopan. gambar bagaimana Bro ada semacam ketidaklayakan sebuah tempat penampungan di sana gitu. Udah gentengnya bolong, airnya kotor. Di sini. Ya, wah, kayak airnya kotor. Temen gue yang mau sikat gigi langsung muntah. Tapi kayaknya emang apa ya? Kalau kita ngasih apa namanya tempat buat orang-orang yang emang ODGJ ya mungkin Ya, kita orang-orang kayak udah males jadi akhirnya bodo amat gitu kan. Iya. iya. Jadi akhirnya kayak gitu. Bener. Walaupun itu karena tempatnya bagus, cuman tidak terawat aja sebenarnya juga Tapi- terawat aja Tapi gitu. yang gue bingung kenapa dia dimasukin tempat yang ODGJ. Iya, pada sampai ditanyain gitu. Kalian butuh psikolog nggak? Kita bisa nyediain. Nggak bu, nggak.
saya mau pulang aja udah. Gitu. Saya mau pulang aja udah. Gitu. Ya maksudnya kalau orang diculik ya terus nyampe sini pasti target utamanya ya pasti pulang Iya bener. karena tidak ada yang lebih aman dari rumah. Benar. Tapi kenapa ditahan? Iya. Iya. Maksudnya kalau orangnya masih waras ya pulangin aja. Maksudnya setelah emang administrasi udah kelar, apa namanya ceritanya udah dapet, ya kan? Kronologi udah jelas. Aja, Iya. udah keren. Soalnya ditahan, duit kita mau dibalikin. Iya dan Gak apa-apa. anehnya kita kan di sana nih. Hari sebelum pulang kita tuh ya pokoknya dimintain lah sama baris krim gitu. Apa tuh? Pokoknya diminta lah laporannya gimana gitu. Itu kan tanggal 15 Juni gitu. Ah, Kemudian baru kemarin sehari sebelum podcast ini diambil gitu. Saya baru dipanggil lagi gitu. baris krim. Baris krim lagi. Tanya apa? Diminta nulis laporan yang sama lagi. Sudah jelas ya kalau di sini mah begitu ya. Walaupun Kayak alhamdulillah kasih arpal ya, Iya. kasih file. Iya. Pak, daripada hilang-hilang lagi. iya kayak Foto-foto walaupun fotokopi KTP alhamdulillahnya masih diurus gitu. Cuman ya kenapa selama itu ya Pak gitu. Kan korbannya makin lama makin banyak gitu. Terus Ya, paling tidak ya dengan experience lo selama di sini Oh. setidaknya lebih manusiawi lagi lah. iya. Oh, ada lagi yang lebih serunya lagi nih. Kan selama di shelter Shelter mana? Dubai apa sini? Dubai. Kan banyak orang yang kayak nge-WA temen gue nih, kayak Mas kerjanya di sana gimana gitu. Habis itu udah kalian jangan kesini gitu. Kita nih kerjanya nipu orang, gini begini gitu. Lu ngasih toko mereka gitu ya? Kasih tahu gitu. Beberapa orang kayak iya masa sih jangan ramdor parah gitu lah gitu. Ya ngapain juga kita bohong gitu. Tapi kan emang notabene gitu loh. Kita kan emang mayoritas muslim ya. Jadi orang mikir kayak di Dubai yang Ya, kesannya Arab gitu ya. Iya. Pasti mikirnya Dubai tidak ada muslim. Arab-Arabnya gitu. Walaupun kalau kalian ke pantai kalian bakal lihat bikini sama orang pakai hijab bareng. Nah maksudnya kan kalau misalnya secara garis besar orang ngeliat Dubai ya negara Islam gitu Iya. kan. sih. Engagement. Sama aja kayak dia kan orang Arab yang berada emang posisinya nggak sama kayak kita kan. Kalau kita datang ke sini juga mikirnya negara Islam tapi nggak Islam banget gitu. Iya. Dan Ternyata Dubai pun sendiri sama. ada sisi gelapnya istilahnya gitu. Image saya di Dubai itu emang kalau di sosial media bagus banget sih emang. Nah, TikTok, di Facebook, di YouTube semuanya bagus. Terkesan itu kayak kotanya orang sultan semua itu kan ya. Iya dan ini mafianya terlalu terorganisir banget ya, susah nih nangkepnya. Ya seperti itu. Kalau feeling gue sih kalau misalkan terusut dan ketangkep paling yang ketangkep ya bawah-bawahannya kayak si James itu. Atasannya masih bebas ya. Iya. Si Jamesnya mungkin masih bisa lah. Si Bapak MB ini juga sepertinya sedang melarikan diri gitu. Iya. Jadi kayak ada satu ibu-ibu yang kata diminta. Jadi kayak ibu-ibu ini mau berangkat gitu. Dia nanya ke si temen gua nih, kerjanya di mana? Kita udah ngasih tahu. Habis itu masih Batu kan. Gue minta tolong Pak konsulat ini orang ini masih Batu banget gitu. Nah, Masih mau ikut padahal udah dikasih tahu kerjanya Dikasih tahu begini scam-nya. gitu. Telepon, barulah dia nolak. Habis itu Bapak MB ini kan kayak orang ini habisnya orang ini ngomong gitu, gimana nih gitu. Saya kalau misalnya nggak ikut ini, saya bakal denda selama berapa puluh juta gitu. Jadi kalau misalnya orang-orang yang udah keterima ini, mereka tuh ngancemnya kalau misalnya kita nggak ikut, mereka tuh bakal didenda berapa puluh juta gitu. Buat ganti tiketnya kan gitu. butuh gue bukan gue butuh lu. balikin lagi. Kayak gitu. Habis itu habis itu kan dia nanya ke kita gitu. Gue langsung ngomong gitu. Kayak ke teman gue gitu. Bahasa aja itu bohong gitu. Kalau misalnya kan paspor ibu kan di Bapak MB nih. Kalau misalnya nggak dibalikin, ibu bisa lapor ke polisian bahwa itu pencurian dokumen penting gitu. Jadi ya mau gimana pun, ibu bisa ngambil paspornya gitu. Dan memang bener. Cuman anehnya nih, si Bapak MB ini tiba-tiba dipanggil lah ke Polres. Kalau daerah apa sih namanya? Polsek.
Ya. Pokoknya polsek gitu. Polsek itu dipanggil nggak sampai 2 jam Keluar lagi. keluar lagi gitu. Katanya, Ya, daerah Sukabumi itu, pokoknya tinggalnya pokoknya di Sukabumi. Ibu ini suka di Sukabumi, MB ini suka di Sukabumi. Harusnya polseknya Sukabumi kan? iya. Ya, gimana? Ya, balik lagi sih. Habis itu ya, Lu punya duit, lu punya kuasa. ya gitulah. Balik lagi. Punya puasa gitu. Kayak habis itu udah yang ngomong kalau mbak kalau misalnya mau paspornya ambil aja ke rumah saya, di rumah saya istri saya gitu. Minta saja sama dia gitu. Ya mungkin dia sudah menyiapkan itu untuk kabur gitu. Iya. Dan kemudian rumahnya kosong gitu. Kata ibu ini rumahnya kosong sekarang gitu. Dan ada berbagai macam detail lainnya gitu. Cuma detail lainnya nantilah ada harusnya akan diberi lah nanti. Iya, nanti. Lebih pengen diupdate lagi mungkin kalau banyak yang nonton ya. Makanya kita kan udah tahu ya, Iya. misalnya sesuatu yang tugu-tugu itu tidak baik. Iya. Gila sih, hotel 15 juta tawarannya gitu ya kan, udah dibayar makan, dibayar ini. Kalau Terima beasiswa bersih. sih mungkin masih masuk Iya. lah ya. Tapi kalau kerja, ya sebenarnya tugu-tugu itu aja. Jadi kalau kerja tuh sebelum kalian kerja dipastikan dulu job desk-nya itu jelas, terus Kontraknya jelas. kontraknya harus ada gitu. Perusahaannya tuh harus jelas juga, kontak personnya siapa aja gitu. Apalagi di luar negeri kan ya. Terus jangan mau gampang dilempar-lempar orangnya gitu. Iya, Dikit-dikit ganti, dikit-dikit ganti. bener. Itu harus diperhatiin banget sih, emang sekarang eranya lagi gila banget sih. Iya. Kerjaan tuh banyak banget penipuannya. Apalagi ya skema mission tuh, hati-hati. Ah, iya, hati-hati. Telegram kan banyak. Telegram, Ya, pokoknya linketnya agak loh, linket. Pengen LinkedIn. Di LinkedIn banyak kok. Ya, pokoknya kalian kalau sudah dibawa ke Telegram biasanya tidak bagus. Iya. Biasanya kalau kerja formal tuh langsung email sama WhatsApp sih. WhatsApp tuh kita langsung ditanya kapan siap interview, terus sama ini ngumpulin ke ya berkas-berkas setelah kita lulus di interviewnya itu. Udah itu doang syaratnya. dan yang paling bikin legit ya interview sih, mau nggak mau bukan sesuatu yang interview kan jelas ya, apalagi misalnya dalam bidang desain grafis atau pemrograman itu kan pasti butuh namanya presentasi hasil kerjanya gitu. Iya. Karena kalau misalnya enggak ya pasti tinggal kasih foto kerjaan orang lain, oh mas ini saya bikin, sedangkan kita nggak tahu progres ya. Kalau kerja normal sih biasanya juga ada tesnya, tergantung pekerjaan yang kita Nah, kalau ambil. udah tes, udah interview mungkin oke lah ya. Iya. Malah kalau kerja normal sebenarnya lebih sulit. Buat lulus itu susah. Karena seleksinya bener-bener seleksi. Kalau modelnya si Nanda kan nggak ada tesnya dapat atau langsung terima, itu tuh sebenarnya patut dipertanyakan sih memang. Iya, benar sekali. Ya kan? Kita tanya dulu Nanda sendiri kira-kira pesannya apa nih? Iya. Biar orang nggak gampang ketipu. Pesan-pesan dari Apalagi Nanda, wes. maksudnya kalau misalnya ketipunya tetap di rumah ya oke lah ya. Tapi Iya. kalau yang udah pergi-pergi itu Sampai gimana? diri kita dibawa keluar itu kan serem juga. Sesuatu yang sas dan harus dihindari. Oh, kalau iya. ada. Biasanya ini. Pokoknya kalian minta kontrak gitu. Ada kontraknya enggak gitu. Kontrak kerja ya pasti. Kontrak kerja gitu. Kontrak kerja itu pasti. Habis itu ya kalian diminta sebuah paspor, misalkan paspor tapi kalau misalnya kalian belum punya paspor, kalian diminta bikin paspor gitu. Kalian dimintanya tuh paspor buat turis, bukan buat kerja. Biasanya gitu. Biasanya ditanya kalau misalnya kalian minta buat kerja, bahkan kalian diminta buat perusahaan apa nih, balik ini macam-macamnya gitu, ribet lah gitu. Biasanya mereka minta bayaran sih. Ya lu kerja gitu. Iya. Lu kerja misalnya lu ngeluarin duit gitu. Biasanya begitu. Teman gua kayak kalau gua ini kan kasusnya dengan embel-embel keluarga ya cuma berapa lah kecil lah gitu, bukan nominalnya dikeluarin gitu. Temen gue yang random ini, Ya si random Sukabumi itu. yang random Sukabumi ini, dia tuh ngabisin 25 juta. Wah, 25. buat ke Dubai. Iya.
What the hell? Pantesan dia bingung mau balik apa enggak itu. Waduh modal tuh. Rakit visi. gitu. Pokoknya kalau kalian mereka minta duit di awal, Nah ya paling ya sih benar. Pokoknya- Kalau misalnya ada suatu modal tapi bukan untuk berkas itu udah sas. Iya. udah gitu kalau misalnya mereka minta medical check up nih, kalian harus cek dulu medical check up-nya tuh minimal berapa. Biasanya medical check up biasa itu 200.000. Kalau mereka mintanya lebih itu biasanya udah sas gitu. Iya benar. Gue biasanya tes. 800 sih udah ada nggak ini apalagi nggak ronsen ya. Kalau ronsen masih oke lah. Gue terakhir tuh medical check up buat PT gede tuh sekitar 300 sekian sama berapa gitu. Ya kurang lebih seperti itulah ya. Ya sudah itu aja. Ya itu aja sepertinya. Mungkin kalau ada yang bertambah lain nanti aja. Iya. Oke, gue sampai sini ya. Berhubung durasi juga udah sore, kita udah lapar kan. Paling gitu aja ya. Jadi buat teman-teman semua yang emang pengen kerja di luar negeri dengan iming gaji gede, Iya. semuanya difasilitasi itu mungkin harus berhati-hati. Mungkin ada yang legit, ya kan? Iya benar. Tapi kalau saran dari si Nanda? ya cek dulu apakah benar-benar, maksudnya perusahaannya mungkin bener ada dari yang sebelumnya, cuman apakah emang job desk dan kontraknya ada gitu loh. Iya, harus Karena dia waktu itu nggak dipastikan jelas gitu. Kalau kalian ingat-ingat lah banyak kasusnya yang kayak ini gimana sebutannya? Gak cuma di Arab doang gitu. Jepang pun sih. ada. Gitu. Banyak sih. Jepang pun ada. Jepang, Cina, Taiwan, Cina paling Korea. Cina termasuk banyak. Ya termasuk. Banyak sih. Jadi intinya kalau kalian mau kerja ya sebenarnya harus yang ngasih duit, bukan malah yang ngasih duit gitu kan ya. Iya gitu. Betul. Paling modal yang paling ringan ya untuk diri lu sendiri kayak Iya. berkas portofolio gitu-gitu kan. Itu masih wajar lah. Sendiri. Taraf wajar lah itu kan. Iya nggak yang ngeprint CV kirim ke sana foto gitu ya. Masih taraf wajar lah sih Om. Yang emang dibutuhin emang buat data perusahaan, bukan yang emang buat cek background ya. Iya, benar. Oke, kalau Ya, begitu itu aja mungkin ya dari kami. cukup sekian ya. Ya, cukup sekian. Terima kasih yang sudah nonton. Mungkin masuk kare gitu. Stay safe semuanya. Dari Jepang. Kalau dari Jepang.